Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratul kiramil ulama al-a'izah, para alim ulama, tokoh masyarakat, para mujahid yang saya anggap sebagai guru dan orang tua kami yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati guru kita Bapak Ustaz Sabri, beri doa semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, dan Allah berkahkan ilmunya. Ketua DKM beserta staf kepengurusannya yang kami hormati, bil khusus Bapak Haji Abdul Qadir, beri doa juga semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berkahkan rezekinya. Juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, calon-calon penghuni surga. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan bahkan miliaran kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah subuh ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka taklim. Mudah-mudahan kumpul kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta iringan salam semoga Allah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, bil khusus yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kelak di yaumul kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang Allah cintai, ini sebenarnya jadwal saya minggu depan, Pak. Pak Haji Abdul Qadir telepon katanya berangkat umroh. Iya, yang ngisi lagi dan begitu. Emang pas kebetulan minggu kedua itu saya ngisi di Baitul Mawadah. Ini buat catatan kalau memang boleh nih, kalau mau boleh. Pas kebetulan di Baitul Mawadah itu dibentuklah satu organisasi gabungan masjid-masjid yang ada di komplek. Dia mempunyai rencana dan sudah dilaksanakan. Setiap Ahad kedua itu gabungan pengajian mushola masjid yang ada di Gria Waringin Allah. Ustadznya ganti-ganti. Pas kebetulan memang saya Ahad kedua itu jadi Baitul Mawadah. Nah, karena perubahan peraturan, maka jatah saya pas minggu Ahad kedua itu ditiadakan, mau dipindahkan ke Ahad yang ketiga. Saya bilang kalau saya Ahad ketiga di Celodusani, minggu pertama di Al-Ikhlas, Ahad kedua di Baitul Mawadah, ketiga di Celodusani, keempatnya di Komplek Depan. Ini kalau berubah, ya repot kan, sudah terjadwal. Ini kalau memang nanti ustadznya yang minggu kedua di sini bisa ditukar dengan saya, berarti saya tinggal nuker jadwal aja. Saya biasanya minggu ketiga taruh di minggu kedua, biar pas gitu. Ya,
Karena memang ya gitu perubahan, ya kita mengikuti jamaah aja. Adapun kalau bisa dirubah juga gak apa-apa, tetap jatah saya hadir, jatahnya Hijratus Tsani itu ahad ketiga ya ahad ketiga, tetap akan situ. Cuman untuk mengisi kekosongan supaya saya jangan sampai kosong. Dan pengajian itu, mohon maaf, kalau sudah ngaji itu jangan sampai libur kecuali ada udzur syar'i. Berangkat umroh udzur syar'i, sakit udzur syar'i. Selagi sehat kemanapun dimanapun yang namanya ngaji wajib. Maka torekohnya Tegarejo, saya santri yang di Tegarejo Magelang itu, torekohnya itu ngaji. Dan hebatnya itu kiai-kiai saya itu sibuk apapun yang namanya pengajian rutin itu nggak bakalan libur. Santri-santrinya yang banyak 12.000 santri di pondok pesantren semuanya diajar semuanya. Masyarakatnya pengajian rutin beliau hadir. Subhanallah. Jadi 24 jam itu beliau itu, guru-guru saya di negara Magelang itu istirahatnya sedikit. Tiap hari ngaji, tiap hari ngaji, tiap hari ngaji. Makanya saya lulusan alumni Tegarejo itu bikin pengajian di mana-mana. Ya kalau lagi awal-awal sih saya sering banyak libur karena sering berangkat ke tanah suci. Nah, sekarang ada badal. Artinya badal itu pengajian jangan sampai libur. Pengajian jangan sampai libur. Repot kalau libur 2 kali, 1 kali libur 2 kali jamaah mau berangkat udah ragu-ragu. Makanya memang kayak gitu. Ada gurunya, gak ada gurunya, pengajian tetap berjalan. Nah, istiqomahnya orang ngaji itu luar biasa. Jalannya aja dari rumah menuju ke tempat ini, Pak, 1 langkahnya itu bagaikan sholat 1000 rakaat. Jalannya itu. Siapa yang menuju majlis ilmu, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka orang tersebut akan dimudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Masa iya kita mau dimudahin jalannya masuk ke dalam surga ke majelis taklim kita ogah-ogahan? Kan gitu. Baik para jemaah sekalian yang Allah cintai, kita lanjutkan pembahasan yang telah lampau, yakni tentang masalah taubat. Taubat apa istighfar ya? Taubat ya. Taubat sekali saya ulang lagi bahwa taubat adalah dasar agama yang paling utama. Kenapa taubat itu diutamakan? Karena manusia itu al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya dosa. Memang seperti itu. Makanya taubat diutamakan sebagai dasar agama. Saya lihat riwayat bacaan orang-orang dan sahabat-sahabat yang sukses-sukses, Pak. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan, sahabat-sahabat yang kaya raya, Pak. Itu melaksanakan sholat taubatnya itu bukan 2 rakaat, 3 rakaat. Sekali melakukan sholat taubat itu ada yang 68 kali taubat, ada yang 100 kali sholat taubat doang. Kenapa memang saya pelajari? Ternyata Pak, dosa itu ada yang ditutupin, ada yang dihapus. Dosa itu ada yang ditutupin, ada yang dihapus. Bapak-bapak, ibu-ibu mau pilih yang dihapus atau yang ditutup? Dihapus ya. Kalau ditutup kan kalau kita nulis salah kemudian di tim X, ya, di tim X. Pertanyaannya,
tulisannya masih ada nggak? Itu namanya ditutup supaya nggak kelihatan. Mau ditulis dengan tulisan yang benar. Tapi ada kita nulis pakai pensil nih. Nulis pakai pensil lagi kelas 1, kelas 2. Dulu ada aturannya, Pak Guru Ewo ya. Kelas 1, 2 itu nulisnya masih pakai pensil. Dulu tahun 80-an. Kelas 3 baru boleh pakai pulpen. Itu saya masih ingat itu. Itu syaratnya itu. Kalau teman kita nulis salah pakai pensil, ada penghapus. Kalau nggak ada penghapus pakai lidah. Bener nggak? Pakai lidah, usap-usap. Gitu. Supaya apa? Supaya apa? Hilang. Ternyata dosa juga kayak gitu, Pak. Kalau kita membaca istighfar, Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Istighfar itu artinya menutup. Jadi dosa-dosa kita yang telah lampau hanya ditutup doang, supaya tidak menimbulkan keburukan yang lain. Maka banyak istighfar. Dan keutamaan istighfar kemudian sudah saya sampaikan. Man aksaru minal istighfar. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka ketika Allah akan menjadikan ketika orang itu susah akan dijadikan bahagia. Yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhraja. Apabila orang tersebut istiqomah membaca istighfar, ketika dikasih masalah yang sulit menurut kita nggak ada jalan keluar, makhraja, Allah pasti yang akan memberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian bagi orang yang senantiasa istiqomah membaca istighfar, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Lagi duduk-duduk kayak gini nih, Pak. Ada yang ngantri nasi uduk. Ada yang ngantri nasi. Emang Bapak pesan? Enggak. Ada yang bersedekah. Itu rezeki. Lagi duduk-duduk kayak gini ada duit, ada yang ngasih duit 1 miliar. Mantap. Alhamdulillah aja yang penting. Ya.